Muncul di layar. Ya, muncul di layar. Ada Pak. Muncul, Pak. Muncul. Tentang kinetika korosi. Ya, kita coba mengenai lanjutannya, yaitu mengenai kinetika korosi, yaitu berbicara mengenai laju korosi. Apa yang dimaksud dengan laju korosi? Laju korosi adalah berkurangnya massa material persatuan luas dan waktu dalam satuan MDD, yaitu miligram per desimeter per D, atau berkurangnya panjang persatuan waktu atau MPY, yaitu mils per years, atau MMPY, yaitu millimeter per years. Di mana laju korosi dapat ditentukan berdasarkan dengan dua metode, yaitu dengan metode kehilangan berat dan metode polarisasi. Di mana metode kehilangan berat bahwa laju korosi P itu sama dengan W per A kali T, atau laju korosi sama dengan W per A kali T kali D. Atau selisih berat, sedangkan A adalah luas permukaan material yang terekspos atau yang terkorosikan. T adalah waktu pengkorosian, sedangkan D itu adalah densitas material logam. Kita ambil contoh. Jadi kalau kita lihat bahwa tadi dalam ASTM itu 534 sebetulnya adalah konversi. Di mana kalau menggunakan rumus yang paling bawah, itu satuannya harus trik, artinya selisih berat dalam gram, luas permukaannya dalam inch, densitasnya adalah dalam gram per sentimeter pangkat 3, luas permukaannya adalah dalam inch tadi, ya, T dalam jam. Sebagai contoh, mungkin perlu dicatat bahwa suatu plat logam dengan panjang 7 cm dan dengan lebar 2 cm. Luasnya berapa? 14 cm persegi. 14 cm persegi. Itu luas. Kalau luas permukaannya? Luas permukaannya? Plat itu bolak-balik atau satu muka? Bolak-balik. Ya, dua muka ya. Berarti luas permukaannya adalah kita ambil 28 cm persegi. Silahkan ditulis ya. Oke. Kemudian dalam tahap awal setelah dapat pemotongan, dilakukan persiapan, yaitu pembersihan permukaan logam. Yang pertama dengan perlakuan mekanik, karena permukaan logam relatif sempit, berarti diamplas menggunakan kertas abrasif. Jadi sampai bersih, kemudian dibersihkan permukaannya dengan lemak, yaitu menggunakan larutan garam, larutan basa, biasanya menggunakan NaOH 10%. Setelah itu dibersihkan karat, mungkin masih ada produk-produk karat yang tidak bisa dibersihkan secara mekanik, yaitu mengenai asam HCl. Konsentrasinya bergantung dari karat yang masih menempel di permukaan logam. Setelah itu semuanya dibilas, jadi setiap tahapan tadi, dari mekanik dibilas sampai bersih,
dari lemak juga dibilas sampai bersih. Kemudian karat juga dibersihkan sampai bersih. Setelah itu ditimbang. Ya. Jadi setelah ini beratnya sudah dibersihkan. Ya. Dibersihkan. Ditimbang, ya, kering, ya. Kemudian dikorosikan dengan waktu pengkorosian misalnya 35 hari, ya. Setelah itu diambil, diamati hasil akhirnya dari awal sampai akhir. Kemudian dibersihkan produk korosinya, yaitu dengan larutan NaOH 10% pada suhu 70 derajat Celcius sampai diperoleh berat konstan, berarti Fe-nya. Ya, jadi sebelum misalnya berat awal sebelum dikorosikan itu adalah 15,236 8 gram. Setelah dikorosikan, di sini beratnya ditimbang, beratnya 14,9825 gram. Kita ingat tadi waktu pengkorosiannya 35 hari. Tentukan laju korosi dalam MDD atau dalam mmY. Di mana bahwa densitas logam itu sama dengan 7,85 gram per sentimeter pangkat 3. Ya, silakan dihitung. Silakan 5 menit.
Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Untuk satuan waktunya itu dalam sekon atau dalam apa, Pak? ya, tadi kan udah muncul. MDD artinya apa? Oh ya, Pak. Baik, Pak. Oke, MDD artinya apa? Tadi di definisi awal, MDD artinya apa? Miligram, miligram per desimeter Per volume. kuadrat per D. Ya. Oke, terus yang kedua itu ada milimeter per year. Ya. Oke, yang pertama gimana? Silakan. Siapa yang udah? Silakan, Alifa. Enggak ada? Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, Berarti kalau mau dalam MDD, masanya harus diubah dulu ke miligram. Terus ya, unitsnya diubah dulu ke desimeter persegi. ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Hasilnya 3,3056. Bukan. Betul gitu? Coba. B-nya berapa? Pakai rumusnya apa? Yang W per AK Apa? V sama dengan W per A kali? A kali T. Ya. Berarti berapa? 0, W-nya berapa? 0,2543 gram. Ya, Diubah jadikan dulu ke miligram. ya, Jadi 254,3 miligram. ya dibagi luasnya. Luasnya yang tadi kan ya Pak, yang 28 cm persegi. Ya, dijadikan desimeter persegi berarti Jadi 28 kali 10 pangkat min 2 dm ya. persegi. Ya, terus T-nya T-nya 35. ya, oke, dihitung coba. Oke, siapa itu tadi? Silakan. Yang lain. Oh, jadi 25,95 Pak. Ya, MDD, jangan lupa satuannya. Oke ya. Berikutnya yang dalam milimeter per W. Jadi V sama dengan W per A kali T kali rho. Ya, betul. Silakan. Yang udah siapa? Radian? Belum, Pak. Sedang dikerjakan. Radian? Belum? Lutfiana? Belum Pak. Oke, Samuel? Belum, Pak. Anggi? Tidak ada? Oke, Deva? Belum, Pak. Oke, Fahmi?
Bapak mau nyoba Ya, silakan. Siapa namanya? Fathiyatul. Ya, silakan. Isinya 2,75 kali 10 pangkat min 6 bukan Pak. Oke, dihitung dulu. Gimana? Ceritain dari awal supaya teman-temannya tahu. W-nya 0,2543 gram, Ya, tetap mm-mm. gram. Terus Ya, dibagi densitasnya tadi 7,85 gram per sentimeter pangkat 3. pangkat 3 Ya, dikali sama 840 tuh nilai jamnya. Tadi kan 35 hari dikali mm-mm. 24 jam jadi 840 jam. Terus, Terus luasnya tadi 7 dikali 2 cm jadi 14 cm kuadrat. Jadi tadi sebentar sebelum. Tadi luas permukaannya berapa? 14 atau 28? 28. Ya, 28 ya. Oh, 28, 7. Kenapa 28? Ya, Bolak-balik. segitu. Ya, luas permukaannya. Plat itu kan tidak satu muka tapi dua muka. Oke. Iya, Pak. Terus? Ya. Terus hasilnya? Sebentar, Pak. Masih ngitung lagi. Jadi isi yang benarnya 1,377 kali 10 pangkat min 7. Betul itu. Satu koma tiga tujuh tujuh kali 10 pangkat min 6. Satuannya apa? MMPY. Betul. Yaitu year ya. Jadi kalau Anda lihat di layar muncul? Ada, Pak. Ya, jadi kalau Anda lihat bahwa di atas ini adalah 0,43 cm per hari ya. Kalau nggak diubah, satuannya adalah apa? 33,06 kali 10 pangkat 6 cm per hari. Betul nggak? Itu sebelum dirubah. Betul satuannya? Ya. Jadi tadi dari sini, jadi sentimeter per hari. Kemudian dari sentimeter ini diubah menjadi ke milimeter, berarti kalikan 10 per sentimeter, sentimeter dicoret, kemudian hari ke tahun. Itu bahwa 1 tahun itu sama dengan 365. Berarti berapa? Yaitu 33,12 dikalikan 10 dikalikan 365 per years. Betul itu 0,12 atau kurang pas? Ya, ini sebetulnya. Ya. Oke, ini betul. Coba dicek lagi. Kelihatannya kurang pas. Berapa hasilnya? Kalian dapat?
Ya. Itu hasilnya adalah 0,12 mm per year. Ya. Bisa Anda cek kembali. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Supaya kalian tidak salah, dari awal di situ sudah dikonversi. Jangan dikonversikan dulu, baru setiap tahapan dikonversikan ya. Oke. Bapak izin bertanya, Silakan. yang 33,06 itu dari mana? Nah, itu perkalian. Coba 0,2543 dibagi 28 dibagi 35 dibagi 7,85. Coba. 10 pangkat 6 itu. Ya. Ini kan dibagi ya. Jadi 0,2543 dibagi 28 dibagi 35 dibagi 7,85. Karena G per G bisa dicoret cm kuadrat per cm per 3 bisa dicoret sehingga cm per hari. Ini jawabnya sampai di sini. Oke. 33,06 10 pangkat 6. Coba dicek, betul? Betul, Pak. Ya, berarti tadi konversinya saja. Jadi itu harus satu persatu. Oke ya. Tolong ini dipahami karena nanti di semester berikutnya kalian praktikum. Selalu menentukan laju korosi. Ya. Jadi tahapan tadi itu bisa di prosesnya seperti itu. Oke ya. Ya. Berikutnya tentang metode polarisasi. Jadi dengan polarisasi bahwa menurut hukum Faraday, B sama dengan ARL kali I kali T per NF. Jika laju korosi sama dengan B sama dengan B per A kali T kali rho, di mana I per A itu sama dengan I kecil, yaitu rapat arus. A luas permukaan logam yang terekspos, kemudian T waktu pengerosian, D densitas. Sehingga dari persamaan itu akan muncul bahwa V sama dengan ARL kali I, jadi ini I berubah menjadi I kecil, kemudian T dengan T itu bisa dihilangkan, A, ya. Sehingga P-nya sama dengan ARL kali I per N kali F. N adalah jumlah elektron, F bilangan Faraday, atau P sama dengan ARL I per NF kali rho. Jadi kalau laju korosinya, di mana bahwa laju korosi itu berbanding lurus dengan rapat arus. Jadi kalau laju korosi naik, maka rapat arusnya akan naik. Atau dengan kata lain, jika rapat arus korosi naik, maka laju korosinya akan naik. Untuk logam paduan, misalnya laju penetrasi itu adalah 0,129 IA per ND. D densitas, N adalah jumlah elektron, I adalah rapat arus anodik. Jadi satuannya I di sini adalah mikroampere per cm kuadrat. Densitas adalah gram per cm pangkat 3. Di mana untuk logam paduan total ekivalen atau N ekivalen itu sama dengan
sigma ya, ini bukan tapi sigma faktor I per rapat arus dibagi Ni. I adalah jenis logam atau komposisinya, atau sama dengan sigma Fi faktor berapa persen kali Ni per Ai. Sehingga berat ekivalennya sama dengan 1 per N ekivalen. Ini sebagai contoh, silakan dicoba. Ya. Silakan dicoba. Bapak ada dua, suatu tangki baja luasnya 500 desimeter persegi diproteksi dengan katodik dengan coating menggunakan proteksi 15 mm per desimeter persegi. Tentukan laju korosi dalam mil per years atau mm per years atau mdd jika Rho baja 7,85 gram, sedangkan ARFE adalah 55,95 gram per mol. Kemudian bawahnya juga bisa dicari. Suatu pipa baja tanpa coating di lingkungan air laut dengan rapat arus 377 mm per desimeter persegi. Rapat arusnya. Tentukan laju korosi dalam mm dan mdd. Ya, silakan dicoba yang nomor 1. Ya, silakan. Yang nomor 1, nomor absen ganjil atau kelompok ganjil. Kelompok ganjil satuan dalam milimeter per year, sedangkan yang nomor genap dalam satuan mdd. Silakan.
Ya, sudah? Silakan yang udah. Sarah? Restu? Masih ngitung, Pak. Ya. Oke ya. Ya. Ini secara sederhana. Jadi kalau B sama dengan ARL kali I N kali F, di mana L-nya adalah Fe berarti 55,85 gram per mol kali 15 miliampere per desimeter kuadrat dibagi N. N-nya adalah 2. Kemudian F-nya adalah 96500. F adalah bilangan Faraday. Kolom per ekivalen. Ya. Di mana bahwa mol dan ekivalen karena ada 2 ini bisa dicoret. Sehingga di akhir tinggal gram ini dibagi ya, jadi 55 kali 15 ampere, jadi tinggal hasilnya adalah 4,35 miligram per desimeter kuadrat. Satuannya adalah milimeter kali milimeter per kolom, di mana ini bisa diringkas juga. Sebelumnya kolom itu adalah milimeter per kolom. Ini tidak lain sama dengan berapa? Ampere. Ya. Ini adalah ampere di bawah, diubah. Milimeter persen berarti 10 pangkat min 3 ampere per kolom. Kali, sebetulnya di sini, ini bisa juga sama dengan 10 berapa? Min 3 ampere per kolom. Ya. Di mana ampere per kolom itu sama dengan detik. Ya. Miligram ampere per kolom itu sama dengan detik. Kemudian dari sini dijadikan berapa? 4,34 kali 10 pangkat min 3 dikalikan. Ya, min 3 ini sama dengan miligram per desimeter
kuadrat per detik sama dengan 4,34 kali 10 pangkat min 3 kali detik dijadikan hari sama dengan berapa? Ya. Detik dijadikan hari berarti sama dengan 86.400. 86.400 ya, tuh? Iya, Pak. 400 atau 40? Itu 24 ya, 400 ya. Oke. Ini adalah sudah ketemu, itu adalah 10 pangkat min 3 miligram per desimeter. Ya. Oke. Ini adalah apa tadi? Detik per hari. Oke. Oke, hasilnya adalah seperti tadi. Ya. Kira-kira seperti itu. Ini sama dengan. Jadi sama dengan 375 miligram per desimeter kuadrat. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke ya. Untuk yang milimeter per year, Anda coba dihitung sendiri. Bisa untuk PR yang berikutnya. Petugas. Ya. Untuk polarisasi yang kedua, bahwa ada dua jenis polarisasi, yaitu polarisasi elektrokimia dan polarisasi konsentrasi. Polarisasi elektrokimia terjadi akibat adanya perpindahan elektron, sehingga melibatkan polarisasi anodik dan katodik. Kemudian yang kedua adalah polarisasi konsentrasi. Ini terjadi akibat adanya perpindahan massa di permukaan material logam atau elektroda. Polarisasi elektrokimia, di mana bahwa potensial logam dinaikkan di atas potensial keseimbangan, maka hubungan potensial dan arus dinyatakan dengan persamaan tabel, di mana itu sama dengan A atau sama dengan B log I. Di mana ini adalah log I, di sini potensial, maka yang ke atas ini adalah polarisasi anodik, yang ke bawah adalah polarisasi katodik. Di mana suatu logam itu mempunyai sifat seperti ini. Yaitu ada reaksi anodik dan ada reaksi katodik. Ya. Ini contohnya, kalau kita lihat bahwa di sini adalah polarisasi Fe. Jadi ini reaksi anodik, polarisasi anodiknya, ini polarisasi katodik. Kemudian di lingkungan air, di sini adalah di dalam asam sebetulnya. Ini ada polarisasi katodik dan ini polarisasi anodiknya. Ini polarisasi anodik dan ini polarisasi katodik untuk di lingkungan asam. Maka ini adalah merupakan titik potongnya. Ini merupakan laju korosi. Kemudian kalau ada asam dengan adanya O2 atau H2O, maka titik potongnya ada di garis potong titik-titik ini. Sehingga pada garis potong itu adalah merupakan potensial korosi dan rapat arus korosinya. Kita ingat bahwa polarisasi aktivasi itu dipengaruhi tadi adalah ada polarisasi anodik dan polarisasi katodik. Untuk polarisasi anodik itu sama dengan
BA, total slope dari kemiringan A log rapat arus anodik dibagi rapat arus korosinya. Begitu pula untuk polarisasi katodik. IC sama dengan log rapat arus katodik min I0-nya. Ya, ini polarisasi anodik dan katodik tadi yang sudah ditunjukkan. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan termodinamika kinetik bahwa ini adalah merupakan energi bebas, kemudian ada suatu reaksi di mana suatu logam terion, yaitu menjadi M menjadi ionnya, maka dia akan melewati suatu energi yang disebut dengan energi aktivasi. Sehingga menurut hukum distribusi Maxwell, bahwa karena pada kondisi yang seimbang, laju ke kiri akan sama dengan laju ke kanan, yaitu RF akan sama dengan RB. Di mana RF pada kondisi seimbang sama dengan RB itu tidak lain sama dengan ARL I0 per NF. Ini adalah merupakan laju korosi tadi. Begitu pula ya, rapat arus I0-nya kalau kita balik di situ adalah sama dengan KF eksponen tadi. Di sini ada nilai eksponen, itu adalah termnya dari delta G per RT. Ya, begitu pula sama dengan delta G yang sebaliknya per RT. Sehingga di sini akan terjadi proses yang kita ketahui di akhir bahwa laju korosi katodik itu akan sama dengan KFRT, ini rapat arusnya, begitu pula untuk rapat arus katodik, ini akan sama, mungkin kalian bisa baca nanti. Sehingga pada hasil akhir akan diperoleh bahwa rapat arus anodik sama dengan BA log IA per I0. Ini adalah merupakan suatu penjelasan tadi di mana bahwa rapat arus katodik dan rapat arus anodik tadi adalah ada kemiringan bahwa beta katodik, kemiringan katodik log I katodik per I0. Ya, di mana untuk nilai polarisasi anodik atau Na adalah tinggi, maka alfanya, kemiringan dari alfa adalah 0,5. Sedangkan beta, ya, alfanya adalah 0,5, maka beta atau B anodiknya sama dengan 0,12 volt. Ini yang dimaksud dengan tetapan tabel, yaitu kemiringannya. Dan selanjutnya bahwa tetapan tabel dalam perhitungan itu sama dengan 0,1 volt, sehingga kemiringan anodik dan katodik itu adalah sama. Ya. Berikutnya mengenai polarisasi konsentrasi, di mana bahwa konsentrasi H positif ini di permukaan logam dikendalikan oleh polarisasi konsentrasi, sehingga I limit sama dengan difusivitas kali NF kali konsentrasi ruang atau konsentrasi larutan per jarak atau per electrical double layer, yaitu jarak dari permukaan logam sampai ke larutan ruang. Jadi ini delta, di mana besarnya polarisasi konsentrasi itu sama dengan 2,303 RT per NF log 1 men IA per I limit. Ya. Ini yang dimaksud dengan gradien konsentrasi secara aktual. Sedangkan beta ini adalah sebetulnya electrical double layer yang ada di permukaan logam. Sehingga dari sini akan muncul apabila polarisasi konsentrasi terhadap limit. Ya. Kalau kita lihat, ini adalah reaksi katodiknya, polarisasi katodik, ini adalah polarisasi anodik. Kemudian dengan adanya limit,
Ini adalah I-limit. Di mana besarnya rapat arus I-limit ini dipengaruhi oleh difusivitas dan juga konsentrasi larutan. Nah, ini. Kemudian besarnya I-limit, ya, delta tadi adalah electrical double layer, difusivitas zat yang bereaksi dengan H positif, tidak lain adalah logam di permukaan logam. Di mana besarnya di I-limit ini dipengaruhi oleh pengadukan. Jadi kalau kita lihat bahwa ini anodik, pengadukan semakin besar, maka besarnya I-limit pun juga akan semakin besar. Karena apa? Konsentrasi O2 yang terlarut di permukaan logam akan bergerak, juga akan semakin banyak. Kalau konsentrasi O2 di air yang terlarut itu akan semakin naik akibat adanya kenaikan pengadukan tadi. Sehingga laju korosinya pun juga akan semakin naik. Ya. Kemudian berbicara mengenai potensial campuran, di mana Fe dalam asam, di mana bahwa suatu zat tadi Fe dan H positif itu masing-masing mempunyai polarisasi anodik dan katodik. Sehingga kalau kita lihat ini Fe, di sini adalah H positif, ini adalah reaksi katodiknya yang ke bawah, sedangkan Fe ini adalah reaksi anodiknya. Sehingga titik potongnya adalah merupakan E korosi dan I-nya adalah rapat arus korosi. Ini suatu contoh aja seng dalam Fe. Ini diagramnya, mungkin bisa dibaca. Kenapa H positif ini polarisasi anodik, polarisasi katodik, sedangkan ke atas adalah polarisasi anodik atau terjadi reaksi oksidasi. Ini adalah polarisasi N dan Fe. Apabila dua logam dihubungkan, maka akan menyebabnya terjadi korosi galvanik. Prinsipnya digambarkan seperti ini secara teoritisnya. Jadi bahwa Fg seng dan Fg dan Fe maka akan menyebabkan kalau diagram akan terjadi polarisasi akan menyebabkan terjadinya korosi galvanik. Korosi galvanik ini juga merupakan prinsip dari perlindungan proteksi katodik anoda korban. Ya. Ini sebagai contoh hasil eksperimen polarisasi anodik dan katodik. Ini adalah polarisasi baja karbon dalam asam. Ini diperoleh berdasarkan potensial, yaitu dengan polarisasi, kurva polarisasinya dengan potentiodinamik. Nah, kalau kita lihat, ini pengaruh suhu. Suhu semakin naik, maka laju korosinya akan semakin naik. Ini yang merah. Maka titik potong merah akan bergeser ke kanan. Sehingga laju korosinya juga menjadi semakin besar. Ini pengaruh pH, berarti pengaruh konsentrasi. Jadi kalau pH semakin turun berarti semakin asam, maka kecenderungan garisnya juga akan titik potongnya akan bergeser ke kanan. Maka semakin asam lajunya juga akan semakin besar. Karena apa? Rapat arusnya semakin besar. Ini tadi seng. Jadi dengan adanya seng itu yang biru laju korosinya 5/10⁵. Kemudian makin ke sini, itu lajunya akan semakin besar. Jadi seng dan Fe, maka sengnya akan semakin, laju korosinya semakin besar. Karena apa? Potensialnya dengan Fe akan semakin besar pula. Ya. Karena potensial Fe lebih rendah daripada potensial seng lebih rendah dari Fe,
Sehingga Fe dengan adanya seng bergabung, maka seng akan mengalami laju korosi lebih besar. Oke. Ya, silakan. Ini ada 3 soal. 1, 2, 3. Ya, 4, 5, 6. Mungkin 1, 2, 3, dan tadi masih ada 1 soal yang berikutnya, ada 4 soal. Itu sebagai tugasnya. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak mau bertanya, Silakan. untuk dalam diagramnya, apakah anodik itu selalu naik dan katodik itu selalu turun, Pak? Ya, karena itu polarisasi katodik dan anodik, artinya polarisasi anodik itu yang naik, polarisasi anodik yang turun. Itu siklus. Jadi biasanya yang kita lihat proses korosi akan semakin naik itu logamnya, berarti dia akan mengalami semakin ya. Jadi polarisasinya, potensialnya akan semakin naik. Kira-kira seperti itu. Pada suatu saat dia stabil, kemudian akan naik. Itu adalah reaksi karena terjadi proses korosi. Sedangkan di polarisasi katodik, itu berarti lingkungannya yang akan berubah, dia akan semakin turun. Ya, kira-kira seperti itu. Oke? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. PPT ini udah dibagikan ya? Sudah? Untuk genetika korosi? Belum, Pak. Belum ya. Oke, jadi 3 soal ini untuk tugas per kelompok juga ditambah tadi yang di atas, jadi ada 4 soal ya. Oke, sekian dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Per Oh kelompok iya. lagi, Pak. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tugasnya ini per kelompok lagi, Pak. Per kelompok. Jadi yang bisa supaya ada diskusi itu membantu, jangan hanya ini ya. Sehingga nanti pada saat UAS-nya juga bisa. Karena UAS kan biasanya bukan daring tapi offline, ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Bapak mohon untuk masuknya 7.30 karena berikutnya untuk siap-siap pertemuan berikutnya. Dan kalian kan juga ada pertemuan statistik supaya kalian juga tidak terlalu buru-buru. Oke. Saya kira sekian dulu dan terima kasih. Jadi sebaiknya mulai 7.10 atau 7.20. Kalau memang mau mundur, jangan sampai jam 7.30. 7.10 sebetulnya adalah pas. Ya. Oke ya, itu saja. Sekian dan terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan. Baik, terima kasih, Pak. Pak, terima kasih Terima banyak, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.